Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti di sini, NIR 18020224 dari program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Manado. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tanda dan bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi, pengertian dari tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas adalah tanda atau gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandungnya dalam keadaan bahaya. Kebanyakan kehamilan berakhir dengan persalinan dan masa nifas yang normal. Namun, 15-20 di antara 100 ibu hamil mengalami gangguan pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Gangguan tersebut dapat terjadi secara tiba-tiba dan biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Maka dari itu, ibu hamil, keluarga, dan masyarakat harus mengetahui tanda dan bahaya tersebut. Tujuannya agar mereka segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan agar dapat menyelamatkan ibu dan bayi yang dikandungnya. Minimal ada 10 tanda bahaya yang harus diketahui oleh ibu hamil, keluarga, dan masyarakat. 10 tanda bahaya. Yang pertama, ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Kebanyakan ibu hamil dengan umur kehamilan 1-3 bulan sering merasa mual dan kadang-kadang muntah. Keadaan ini normal akan tetapi hilang sendirinya pada kehamilan lebih dari 3 bulan. Tetapi, bila ibu tetap tidak mau makan, muntah terus-menerus sampai ibu lemah dan tidak dapat bangun, maka keadaan ini berbahaya bagi keadaan janin dan kesehatan ibu. Yang kedua, berat badan ibu hamil tidak naik. Selama kehamilan, berat badan ibu naik sekitar 9-12 kilo karena adanya pertumbuhan janin dan bertambahnya jaringan tubuh ibu akibat kehamilan. Kenaikan berat badan ibu biasanya terlihat nyata sejak kehamilan berumur 4 bulan sampai menjelang persalinan. Bila berat badan ibu tidak naik pada akhir bulan ke-4 atau kurang dari 4 kilo pada akhir bulan ke-6. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan melalui jalan lahir pada kehamilan, persalinan, dan nifas sering merupakan tanda bahaya yang dapat berakibat kematian pada ibu atau janin. Perdarahan melalui jalan lahir, kehamilan sebelum 3 bulan dapat disebabkan oleh keguguran atau keguguran yang mengancam ibu segera meminta pertolongan bidan atau dokter. Yang keempat, bengkak pada tangan atau wajah, pusing dan dapat diikuti kejang. Dengan sedikit bengkak pada kaki atau tungkai bawah pada umur kehamilan 6 bulan ke atas mungkin masih normal. Tetapi, sedikit bengkak pada tangan atau wajah, apalagi bila disertai tekanan darah tinggi dan sakit kepala atau pusing, sangat berbahaya. Bila keadaan ini dibiarkan, maka ibu dapat mengalami kejang-kejang. Keadaan ini disebut keracunan kehamilan atau eklamsi. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Pada keadaan normal, gerakan janin dapat dirasakan ibu pertama kali pada umur kehamilan 4-5 bulan. Sejak saat itu, gerakan janin sering dirasakan ibu. Janin yang sehat bergerak secara teratur. Bila gerakan janin berkurang, melemah, atau tidak bergerak sama sekali dalam 12 jam, kehidupan bayi mungkin terancam. Yang keenam, kelainan letak janin di dalam rahim. Pada keadaan normal, kepala janin berada di bagian bawah rahim ibu dan menghadap ke arah punggung ibu. Menjelang persalinan, kepala janin turun dan masuk ke rongga panggul ibu. Kadang-kadang letak bayi tidak normal sampai umur kehamilan 9 bulan. Pada keadaan ini, ibu harus melahirkan di rumah sakit agar ibu dan bayi dapat diselamatkan. Yang ketujuh, ketuban pecah dini. Biasanya ketuban pecah menjelang persalinan setelah ada tanda awal persalinan seperti mulas, dan ketuban biasanya berwarna jernih kekuningan. Bila ketuban telah pecah dan cairan ketuban keluar sebelum ibu mengalami tanda-tanda persalinan, janin dan ibu akan mudah terinfeksi. Hal ini berbahaya bagi ibu maupun janin terdekat untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Yang kedelapan, penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan. Kesehatan dan pertumbuhan janin dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Bila ibu mempunyai penyakit yang berlangsung lama atau merugikan kehamilannya, maka kesehatan dan kehidupan janin pun terancam. Contohnya, penyakit TBC. Yang kesembilan, persalinan lama. Persalinan berlangsung sejak ibu mulai merasa mulas sampai kelahiran bayi.
Persalinan tersebut biasanya berlangsung kurang dari 12 jam. Ibu yang melahirkan anak pertama, bila bayi belum lahir lebih dari 12 jam sejak mulainya mulas, maka persalinan tersebut terlalu lama. Yang terakhir, demam tinggi pada masa nifas. Ibu yang pada masa nifas selama 42 hari sesudah melahirkan mengalami demam tinggi lebih dari 2 hari dan disertai keluarnya cairan dari liang rahim yang berbau, mungkin mengalami infeksi jalan lahir. Nah, itu 10 tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.